Ya, pemirsa, tahapan pemilu 2024 akan dijadwalkan selama 25 bulan dan menghabiskan anggaran sekitar 40 triliun rupiah. Nah, pemerintah memegang kunci jika ingin mengubah tahapan pemilu 2024 agar lebih singkat dan hemat secara anggaran, yaitu dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui sambungan Zoom ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa, dan juga peneliti LIPI, Siti Zuro. Pak Saan dan juga Bu Siti, selamat sore. Selamat sore. Salam sehat selalu Pak Saan dan juga Bu Siti. Oke, sore hari ini di Prime Time kita akan membahas soal tahapan dan juga anggaran untuk pemilu 2024. Saya ke Pak Saan terlebih dahulu. Tahapan dan juga anggaran untuk pemilu 2024. Wajarkah ini, Pak Saan? Ya, pertama memang KPU mengajukan anggaran untuk pemilu 86 triliun dan untuk pilkada 26 lebih triliun ya. Ini pilkada ini untuk 34 provinsi dan 517 kabupaten kota. Jadi kalau di total itu sekitar 120 triliun lah kurang lebih ya untuk pemilu dan pilkada. Tapi anggaran ini kan belum disimulasikan. Jadi anggaran ini terdistribusi di tahapan mana saja ketika tahapan ini dimulai, sehingga KPU, pemerintah dan DPR bisa mengkoreksi terkait dengan anggaran ini. Nah, yang menjadi concern kita hari ini sebenarnya nanti anggaran itu turunannya itu pertama terkait dengan keputusan atau kesepakatan pemilu ini akan dimulai kapan. Jadi kalau 2024 itu udah pasti ya. Maksudnya bulan apa di 2024? Yang biasanya April. Nah, karena di Novembernya akan ada pilkada, kalau misalnya tetap dengan menggunakan jadwal 2019 yang lalu, April dilakukan pilpres, terus juga pemilu legislatif, sementara di November akan ada pilkada, ini akan banyak tahapan yang tumpang tindih. Sehingga beban KPU, penyelenggara lah terutama, beban dan kerumitan ini kan menjadi penting. Nah, kita ingin menyepakati dulu terkait dengan waktu pelaksanaan pilkada di 2024 itu kapan. Nah, kalau kita sudah tetapkan waktunya, maka kita akan turunkan ke tahapan-tahapannya. Nah, dalam setiap tahapan itu kan pasti ada anggaran. Nah, DPR dan pemerintah ingin mengefisienkan anggaran itu. Karena DPR maupun pemerintah menyadari tentang kondisi ekonomi kita di tengah pandemi. Pasti ada masalah. Maka efisiensi itu menjadi penting. Nah, di mana efisiensinya itu nanti di setiap tahapan mana yang bisa kita sederhanakan. Misalnya kalau pemilu kampanye terlalu lama, ya kita bisa kurangi di masa kampanye. Nanti KPU kan akan membuat desain kertas suara. Nanti akan kita lihat juga menghemat di mana kertas suara ini. Belum nanti menggunakan teknologi informasi. Jadi kalau sudah ditetapkan kesepakatan pelaksanaan tanggal dan bulan pemilunya, kalau pilkadanya kan sudah jelas November di undang-undangnya, ini nggak bisa diutak-atik kan. Gitu. Berarti Pak Saan ada kemungkinan akan diterbitkan Perpu juga terkait dengan hal ini? Nah, kita sebenarnya menghindari ini, menghindari revisi undang-undang pemilu, apakah lewat Perpu dan sebagainya, lewat revisi maupun Perpu. Maka kita meminta KPU ketika membuat tahapan itu harus sesuai dengan undang-undang pemilu yang ada. Jadi jangan bertentangan, yang memungkinkan mengubah, karena kita sudah sepakat untuk tidak merubah undang-undang pemilu. Jadi PKPU yang tidak bertentangan dengan undang-undang pemilu. Nah, ini udah kita simulasikan. DPR sudah membuat tim kerja, sudah selesai tim kerja, ini tinggal melaporkan di rapat kerja. Nah, insya Allah rapat kerja nanti akan dilakukan tanggal 16 September ini, hari Kamis. Nah, kalau sudah ada keputusan, kita baru. Tapi semangat kita mengefisienkan anggaran itu ada. Oke. Ya. Baik, Bu Siti, catatan ada untuk mengefisienkan anggaran itu. Baik. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, tahapan dan juga anggaran yang sudah diajukan, catatan Anda? Bu Siti, apa bisa mendengar suara studio? Kurang. Oke, Bu Siti, saya ulangi. Tahapan dan juga anggaran yang sudah diajukan oleh KPU ke DPR. Catatan Anda terkait dengan hal itu? Iya,
Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya. Sebetulnya setiap tahapan itu ada konsekuensi logis dengan anggaran, gitu ya. Lah, kalau kita menganggarkan itu harus betul-betul konteksnya itu juga dihitung. Jadi tadi itu kan bahwa PKPU yang akan dibuat itu harus mengacu pada undang-undang gitu ya yang sudah sudah diputuskan kan seperti itu. Lah, setiap tahapan tadi itu disesuaikan. Kan kita sudah melakukan pilkada serentak era pandemi COVID ya, Desember 2020. Nah, itu harus menjadi ilustrasi. Apa saja yang memang harus dirampingkan. Jadi saya lebih mengusulkan agar anggaran ini tidak menjadi polemik ya di tengah masyarakat, di tengah publik yang sedang katakan quote unquote sedang sengsara gitu ya dengan pandemi COVID, dampak-dampaknya seperti ini, bagusnya diaudit sejak awal gitu ya. Jadi masuk akal tidak semua usulan-usulan anggaran tadi itu, apalagi sampai 170 triliun kan seperti itu. Nah, ini harus diaudit sejak awal sehingga tidak ada istilahnya nantinya itu kebocoran-kebocoran dan sebagainya. Kita mau ada pemilu, ini pemilu yang betul-betul nantinya berdampak positif terhadap nantinya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi artinya apa? Kalau sudah pemilunya keliru, salah gitu ya, ini berat sekali. Oleh karena itu berkaitan dengan dana yang sangat besar seperti itu, menurut saya ini sangat tidak efisien gitu ya. Apalagi sudah eranya digital gitu ya. Eranya digital, pemilunya serentak, semua asumsi itu sangat positif bahwa ini akan efisien gitu ya dengan digitalisasi gitu ya. Semua tahapan tadi itu pastinya akan merampingkan gitu ya, tidak membengkakkan jumlah anggaran. Nah, ini yang juga bagus karena DPR justru yang mengeluhkan kok mahal ini, kenapa mahal kan gitu. Jadi tidak perlu ada pertanyaan mahal itu kalau memang sejak awal ada pengawalan yang ketat gitu ya, baik dari publik maupun yang punya otoritas untuk mengawasi itu. Jadi ini kita memang harus membuka satu lembaran baru dalam menyongsong pemilu yang akan datang. Karena apa? Eranya sudah beda. Kita tidak bisa berpikir zaman dulu lagi, gitu ya. Mindset, culture set kita harus betul-betul baru. Artinya apa? Artinya ini bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi ada transparansi dan akuntabilitas di situ, supaya pemilunya nanti itu free and fair kan gitu. Lah ini juga penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu, gitu ya. Ada DKPP dan sebagainya. Sebagai penyelenggara betul-betul harus trusted kan gitu. Jadi bagaimana langkah awal menyampaikan anggaran-anggaran yang tentunya berkaitan dengan tahapan tadi itu, DPR harus mengetahui nominal-nominalnya itu seperti apa, lalu juga ada lembaga yang mengawasi gitu ya, diaudit sedemikian rupa sehingga masyarakat juga menaruh trust. Karena kita yang miss selama ini gitu ya, yang kehilangan itu adalah membangun trust. Jadi membangun nilai-nilai percaya gitu ya kepada penyelenggara, kepada DPR gitu ya, dan kepada tentu partai politik dan sebagainya, itu sudah menjadi kebutuhan kita di era new normal ini, Mbak. Jadi ini tidak bisa ditawar lagi. Oleh karena itu tidak boleh ada nanti kita mumbling gitu, kenapa kok besar? Jadi jangan kenapa-kenapa, tapi kita harus berikan solusi gitu. Jadi saya setuju apa yang diterangkan oleh Kang Saan tadi itu sangat bagus, dan bahkan Ketua Komisi 2 ya, Mas Doli juga mengatakan mahal sekali ini. Jadi itu yang kita inginkan, ada check and recheck seperti itu. Jadi apa yang diusulkan itu tidak langsung diterima begitu saja. Apalagi itu mengenai nominal itu uang rakyat yang akan digunakan kan gitu. Jadi itu mungkin poinnya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Saan. Pak Saan, jadi kalau kata Bu Siti adalah tahapannya panjang nggak apa-apa, yang penting dipakai ada pemanfaatan teknologi di situ. Berarti tahapannya akan tetap seperti yang diajukan ya Pak ya? Ya, tahapan resmi kan 20 bulan ya. Tahapan yang diatur oleh undang-undang itu 20 bulan. Jadi terhitung nanti di 2000, kalau misalnya pemilunya di April, tarik aja 20 bulan ke belakang. Nah, tapi KPU waktu itu meminta tambahan tahapan persiapan. Waktu itu meminta sekitar 30 bulan, artinya 10 bulan tahapan persiapan. DPR tidak menyetujui tambahan tahapan 30 bulan.
Akhirnya tahapannya kita setuju 5 bulan. Artinya 20 bulan tahapan resmi, 5 bulan tahapan persiapan. Nah, kenapa meminta tahapan persiapan? Pertama, ini baru dalam sejarah pemilu kita, dalam 1 tahun itu ada pemilu yang bersamaan. Tadi, pemilu presiden, DPR, DPD di tahun 2024. Beberapa bulan kemudian akan ada pilkada. Dan pilkadanya pun serentak secara nasional. 34 provinsi plus 517 kabupaten kota. Dan tentu ini konsekuensi beban penyelenggara menjadi lebih berat. Kedua, tingkat kerumitan pemilu pun menjadi lebih tinggi dan tingkat kerumitannya. Nah, berdasarkan itu semua, KPU untuk memaksimalkan supaya nanti seperti Mbak Wiwik sampaikan tadi, nanti output dari pemilunya memang luar biasa terkait dengan tata kelola kepemerintahan, kualitas dari demokrasi itu sendiri berjalan dengan baik, kualitas pemilunya juga dengan baik, dan juga pengalaman 2019 yang lalu itu cuma pemilu presiden, DPR, dan DPD saja itu meninggalkan banyak korban kan gitu kan, maka meminta tahapan itu. Nah tentu tahapan itu DPR menyetujuinya waktu itu. Nah, tapi dari itu semua kita ingin melihat dari sisi penganggaran. Dengan tahapan yang sudah resmi plus tahapan persiapan, bagaimana anggaran itu menjadi efisien. Supaya apa? Supaya kita juga punya pemahaman yang sama, kesadaran yang sama terhadap realitas perekonomian kita, seperti Mbak Wi sampaikan, yang berdampak akibat pandemi ini. Nah, mana dari semua tahapan itu nanti yang bisa kita hemat? Makanya kita meminta ke KPU, ini anggaran ini kan baru besaran aja, gelondongan nih. 86 triliun untuk pemilu dan 26 triliun sekian untuk pilkada, ini masih gelondongan. Nah, DPR meminta ini diturunkan dalam setiap tahapan, baik tahapan persiapan maupun tahapan resmi. Jadi kalau misalnya pemilunya disepakati 21 Februari, ini ya kalau disepakati ini nanti tanggal 16 September yang akan datang disepakati 21 Februari, maka tahapan pemilu dengan persiapan akan dimulai 21 Februari 2021, daripada 2022. Jadi 2022 Januari ini udah mulai nih tahapan persiapan. Nah, maka KPU dari mulai 21 Februari 2024 tarik ke belakang. Nah, dari situ itu kan pasti ada pos-pos anggaran. Simulasikan. Nah, Komisi 2 dan pemerintah akan mengkaji dan mendalami dari semua tahapan yang berimplikasi pada anggaran. Mana yang bisa kita hemat? Mana yang bisa diefisienkan? Tadi kata Mbak Wiwik, nanti kita kan sekarang sudah menggunakan zaman modern, teknologi informasi bisa diterapkan. Itu kan bisa mengurangi. Mana yang bisa dikurangi? Misalnya biaya masa kampanye ini terlalu lama. Karena ini potensi juga banyak hal, baik kampanye untuk DPR, kampanye untuk presiden, kampanye untuk pilkada terlalu lama. Kita bisa hemat di situ juga. Belum nanti kalau misalnya desain kertas suara, antara kertas suara pilpres dengan kertas suara legislatif disatukan jadi satu lembar, ini kan akan menghemat juga. Nanti kertas suara untuk pilkada di setiap provinsi, jadi gubernur dengan wali kota kan dengan bupati wali kota di satu provinsi yang sama kan pasti sama kotaknya juga kan semua. Baik, saya harus ke Bu Siti. Bu Siti, jadi sebagai closing statement juga, jadi seperti apa caranya biar kita efisiensi anggaran ini, Bu Siti? Iya, jadi menurut saya pengalaman pemilu 2019 menunjukkan ternyata jauh dari apa yang kita sebut efisien, gitu ya. Nah, pengalaman tahun 2019 seharusnya menjadi satu tolok ukur, gitu ya, acuan, ya, rujukan bagi pemilu yang akan datang supaya kita tidak menjalani hal yang sama. Jadi kalau tekadnya adalah efisiensi, tentu era digital ini dimaksimalkan.
Jadi dikapitalisasi sedemikian rupa, dicarikan model yang bisa menerobos dengan cara digital. Apakah perlu paperless gitu ya? Kapan kampanye memang tidak perlu ini gitu ya? Lah itu kan semuanya itu sudah dikemas dengan cara-cara yang lebih new normal kan gitu. Lah memang kita nggak bisa mundur lagi ke era 2019 pemilu yang lalu, tidak seperti itu pastinya gitu ya. Lah ini harusnya cerdas-cerdasnya gitu ya, kepiawaian dari KPU mulai mensimulasikan model-model terbarunya itu untuk tadi itu tidak sekedar mengefisienkan keuangan, tapi juga bagaimana agar target-target itu bisa memberikan pembelajaran gitu ya kepada masyarakat juga. Jadi supaya demokrasi kita ini naik kelas kan gitu ya, bukan lalu endingnya itu rusuh gitu ya, endingnya berdarah-darah, itu hentikan lah, itu berpikir kita jadul. Jadi kompetisi yang akan datang itu KPU, Bawaslu, semua penyelenggara partai politik gitu ya, stakeholders terkait itu betul-betul menghadirkan kebaruan untuk mengkompetisikan gitu ya para calon-calonnya, baik melalui pileg maupun pilpres maupun pilkada, itu adalah betul-betul sudah tidak bisa cara dulu yang tidak sehat itu. Sekarang harus sehat gitu ya. Baik, Bu Siti, jadi saya dapat uang itu harus diefisienkan itu. Oke, saya dapat poinnya. Artinya tahapan-tahapan yang kemungkinan bisa dibuat secara digital begitu mungkin akan lebih menghemat anggaran, atau dalam artian untuk efisiensi anggaran. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 2 DPR Said Mustafa dan juga peneliti LIPI Siti Zuhro sudah bergabung bersama kami di Prime Time.